Ya, kita yang lalu sudah membahas mengenai bagaimana hidup saleh. Ya, hidup saleh di hadapan Allah bukan berarti hidup tanpa dosa. Karena memang kenyataannya manusia nggak mungkin hidup tanpa dosa. Hidup saleh bukan hidup sempurna. Karena hidup kita juga tidak mungkin bisa sempurna. Ngomong kosong kalau ada orang Kristen bilang, saya sudah hidup tanpa dosa. Ya, dia berarti tidak mengerti dosa itu apa. Ya, suruh ikut dulu stres manusia dan dosa. Setiap detik kita dalam keadaan berdosa di hadapan Allah. Kalau ada orang bilang saya sudah tidak berdosa lagi, ya itu benar, tapi secara de jure. Secara de jure saya bukan sama sekali tidak ada dosa, tapi saya dibenarkan oleh darah Kristus. Saya dipandang benar. Saya disucikan. Saya dipandang suci. Ya. Saya dilayakkan. Saya dipandang layak. Semua bukan karena kesalehan saya, tapi semua karena semata-mata anugerah Tuhan melalui karya Kristus di kayu salib yang sudah membayar segala hutang dosa kita. Jadi dibayar lunas, bukan dibayar kredit, bukan dicicil, ya, bukan pakai kartu kredit, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Ya, inilah karya penebusan Allah yang sempurna bagi orang percaya. Tapi secara de facto, saudara dan saya tetap orang berdosa, tetap ada kelemahan, tetap ada kekurangan, tetap ada keterbatasan. Ya, tetap ada hal, ya bukan ada, semua hal kita tidak pernah bisa memenuhi target Allah secara sempurna. Tidak akan pernah bisa. Karena target Allah secara sempurna itu target yang keseluruhan. Secara holistik, seutuhnya. Saya tidak bisa bilang saya hanya sempurna di dalam hal tidak pernah mencuri. Tapi dalam hal berzina saya masih banyak kelemahan. Nah itu saya tidak bisa bilang saya sudah sempurna kan. Nah itu. Dan tiap orang pasti ada kelemahan. Pasti ada ketidaksempurnaan. Pasti ada cacat celah. Karena itu manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Manusia sudah tercemar, ternoda oleh dosa. Loh, kalau itu Kristus buat apa? Sekali lagi Kristus itu membereskan secara de jure. Segala hutang kita sudah dibereskan. Tapi secara de facto masih dalam proses. Dan itu namanya progressive sanctification dalam nilai-nilai paradoks. Jadi sekarang kita seharusnya selalu menambahkan ya progressive sanctification dalam nilai-nilai paradoks. Kalau kita tidak mengenal nilai paradoks, progressive sanctification kita ini pasti keliru. Pasti menuju kepada moralisme dan perfeksionisme, ya, idealisme, yang semuanya itu tidak mungkin bisa kita capai melalui perjuangan hidup kita. Tapi progressive sanctification dalam nilai paradoks itu bukan hasil kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Maka
Sebetulnya tidak ada ya, bagian kita, bagian Allah itu tidak ada. Oh ini bagian saya, oh itu bagian Allah. Kalau bagian saya, Allah tidak ikut-ikut. Bagian Allah, saya nggak ikut-ikut. Nggak ada itu. Dalam iman Kristen itu tidak ada bagian saya, tidak ada bagian Allah. Yang ada mana? Yang ada adalah semua bagian Allah dan anugerahnya bagi kita. Ya, semua adalah bagian Allah dan anugerahnya bagi kita. Tuh, kalau gitu kita nganggur aja kalau gitu. Tidak. Anugerah Allah justru membangkitkan kesadaran kita untuk berkarya. Jadi anugerah Allah itu tidak membuat kita nganggur. Anugerah Allah itu justru menginsyafkan saudara dan saya untuk berkarya dan berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Allah sebagai ucapan syukur kepada Allah, bukan sebagai hasil bagian saya kerjakan ya untuk dipersembahkan bagi Allah. Ini hadiah saya dari Allah. Amat hebat, amat hebat sekali Anda kalau bisa memberi hadiah kepada Allah. Dan Allah sangat bersukacita sekali menerima hadiah dari Anda. Padahal semua yang mengerjakan itu adalah Allah di dalam hidup Anda dan saya. Di dalam dan melalui hidup Anda dan saya. Filipi 2 ayat 13 ya. Kalau mau lengkap ayat 12 dan 13 itu sudah amat sangat jelas. Tidak ada bagian kita. Memang ayat 12-nya nampaknya bagian kita. Tapi kalau sudah baca ayat 13, tidak ada bagian kita. Ya, bagian kita itu hanya fenomenanya. Yang nampaknya saja. Tapi sebetulnya esensinya semua dikerjakan Allah. Sekali lagi, Allah tidak membuat saudara dan saya pasif. Allah justru membangkitkan kesadaran. Allah justru melalui Roh Kudusnya menginsyafkan saudara dan saya. Ya, menyadarkan, menginsyafkan, menegur, mengoreksi, mendorong, ya, memberi satu kesadaran rasa syukur kepada Allah dan mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Nah, itulah spirit daripada orang yang sudah hidup dalam progressive sanctification dan dengan nilai paradoks. Jadi orang-orang yang sudah disadarkan, diinsyafkan, didorong untuk bersyukur kepada Allah ya, dengan mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan namanya, tetap dengan kesadaran bahwa saya adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah. Tetap dengan kesadaran bahwa saya bukan apa-apa di hadapan Allah. Tetap dengan kesadaran bahwa kalau sampai saya bisa berbuat ini dan itu bukan saya, tapi itu kasih karunia Allah. Nah, itu nilai paradoks. Saya makin mendekati Allah, saya makin disadarkan saya orang yang tidak layak. Saya makin mendekati kekudusan Allah, saya makin disadarkan betapa bobroknya hidup saya di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak menyebabkan kita lalu menjadi putus asa, menyebabkan kita lalu menjadi frustrasi, tapi itu menyebabkan kita bersyukur dan bersyukur.
Karena Tuhan mau menyelamatkan saya, orang yang tidak layak dan patut dibinasakan ini. Nah, itu. Jadi ini selalu saya tekankan, karena banyak orang lupa. Oh, ini bagian saya. Oh, ini bagian Tuhan. Oh, ini saya sudah berjasa kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang memerlukan saya. Ini mic-nya siapa? Oh, Pak Halim. Belum di-mute. Ya, sudah saya mute. Ya, jadi ini bukan bagian saya. Ini semua anugerah Tuhan. Ya, saya akan share kembali ayat Filipi 2 itu supaya kita lebih ngeh untuk melihat surat Filipi ini. Ya, sebentar saya buka Alkitab. Filipi pasal 2. Ada yang mau bacakan? Silakan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Silakan, ada teman kalau yang ada kesempatan mau baca buat kita semua. Enggak ada. Filipi 2 ayat berapa Pak Hal? 12. 12 dan 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Perhatikan ayat 13. Kalau ayat 12-nya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini banyak orang menganalisa dan menyimpulkan inilah bagian kita. Inilah bagian yang kita harus kerjakan. Ini yang Tuhan sudah serahkan, ini menjadi bagian kita. Tapi kalau ayat 13 kita melihat bahwa yang kita anggap bagian kita itu pun itu dikerjakan oleh Allah. Kita lihat ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaan siapa? Kerelaan Tuhan, bukan kerelaan saudara dan saya. Saudara dan saya ini naturnya natur berdosa. Jadi kita ini memang sesuai dengan yang saya sudah berajarkan bolak-balik bahwa kita ini sudah punya manusia baru. Tapi manusia lama kita belum mati total. Dan Tuhan memang sengaja membuat keberadaan kita sebagai manusia baru yang masih punya manusia lama. Bukan untuk membenarkan kita berbuat dosa, tapi untuk menyadari kebergantungan kita kepada Allah. Ya, saya terus terang saya nggak suka ya kalau ada orang-orang yang, oh kita berarti punya manusia lama ya. Kalau gitu ya berbuat dosa aja terus kan tidak apa-apa, itu suatu yang wajar kan karena kita masih punya manusia lama. Itu orang-orang yang selalu cari kambing hitam untuk membenarkan diri dalam perbuatan dosa menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak pernah maksudnya mengatakan bahwa tidak apa-apa kita berbuat dosa terus aja. Toh kasih karunia Allah sudah dianugerahkan kepada kita. Itu tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ya,
Yang firman Tuhan ajarkan adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, masih mungkinkah ya dalam hidupnya terus-menerus menikmati dosa dan hidup jauh dari Tuhan? Masih mungkinkah? Jawabannya ya tidak mungkin. Tapi mungkinkah kita hidup tanpa dosa sama sekali? Jawabannya juga tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup tanpa dosa sama sekali. Lalu bagaimana? Lalu kita sadar setiap detik hidup kita bergantung kepada kasih karunia Allah. Itu poinnya. Poinnya adalah Anda tidak mungkin hidup satu detik pun tanpa kasih karunia Allah. Nggak mungkin. Saudara dan saya setiap detik hidup dalam kasih karunia Allah. Loh, itu hanya masalah keselamatan atau sehari-hari, Pak? Ya keselamatan, ya sehari-hari. Ya. Ayat 13 ini juga sudah mencakup semuanya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik kemauan berarti motivasi dalam hidup kita. Maupun pekerjaan berarti karya-karya yang kita lakukan. Semua itu Allah yang mengerjakan. Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaannya ya jelas kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna bagi hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan untuk Anda dan saya. Jadi, jangan pakai alasan-alasan, oh semua kasih karunia, ya semua Allah yang mengerjakan, ya aku nganggur-ngangguran aja, terserah Tuhan deh, maunya apa. Ya, aku cuma jadi penonton aja. Itu ngawur kan. Karena itu ayat 12 dan 13 itu tidak saling bertentangan. Ya, kasih karunia Allah justru mendorong Anda dan saya untuk punya kesadaran mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Tapi itu bukan kemampuan Anda dan saya. Itu adalah kasih karunia Allah. Jadi ayat ini sangat paralel dengan 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Coba kita buka. Silakan ada teman mau bacakan 1 Korintus 15 ayat 10. Mari. Siapa yang mau bacakan? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya, terima kasih. Jadi kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Ini pokok pembicaraan di ayat 1 Korintus 15 ayat 10 ini. Adalah temanya, tema kasih karunia Allah. Ya. Jadi tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Maksudnya tidak untuk Anda menjadi orang anggur, dan tidak untuk Anda menjadi orang fatalisme, dan tidak untuk Anda menjadi orang yang tetap binasa, ya, tentunya tidak kan. Atau tidak membuat Anda menjadi orang yang sia-sia, orang yang tidak ada gunanya. Tidak, sebaliknya dikatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
Ya, maksudnya mereka semua ini ya orang-orang yang mungkin membanggakan diri sebagai rasul-rasul, padahal mereka rasul palsu. Ya. Atau juga dibandingkan rasul-rasul yang lain. Ya, Paulus bukan lalu merasa dirinya yang terbaik, tetapi dia prinsipnya pokoknya aku mau bekerja lebih keras daripada semua. Itu loh maksudnya. Bukan, oh mereka semua enggak kerja keras. Aku mau bekerja lebih keras dari mereka semua. Kalau mereka bekerja keras, aku juga mau bekerja keras lebih lagi. Itu loh maksudnya. Bukan, oh aku ini sudah hebat ini, mereka itu orang males-males. Aku yang bekerja keras, bukan. Ya, semangat Paulus adalah terus berjuang, tidak berhenti. Ya, itu. Tapi dalam perjuangan Rasul Paulus tidak bilang, oh itu bagian saya. Ya, kalau keselamatan itu memang bagian Allah, tapi bagian mengerjakan keselamatan adalah bagian saya. Tidak. Paulus bilang, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, itu. Jadi lengkapnya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, ini yang disebut dengan only by grace, ini yang disebut dengan grace alone, amazing grace, anugerah yang begitu ajaib. Ya, yang menyebabkan saya disadarkan, diinsyafkan bahwa saya orang berdosa yang saya membutuhkan Sang Juru Selamat. Tanpa anugerah saya pasti binasa. Tetapi anugerah Allah itu tidak membuat aku hidup menjadi sia-sia, tapi aku bekerja keras. Ya, lebih dari semuanya. Aku bekerja keras. Tapi itu semua bukan hasilku. Itu adalah Allah yang memberi aku kasih karunia. Dan kasih karunia itu dianugerahkan begitu berlimpah luar biasa. Semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Bukan kemuliaan diriku sendiri. Oke, itulah satu kesimpulan ya tentang hidup saleh. Hidup saleh itu juga bukan bagian Anda. Hidup saleh itu adalah kasih karunia Allah bagi Anda dan saya. Sungguh bersyukur. Itu anugerahnya bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sudah masuk ke pertanyaan 71. Ya, ini sudah kita bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita baca ulang. Jadi nomor 71. Coba tolong, siapa yang mau bacakan? Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, seperti itu pula dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Sepasti, Pak. Sepasti itu pula. Sepasti itu pula dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Janji itu diulang ketika Alkitab menyebut baptisan Allah adalah permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari semua dosa. Iya. Ya, ini konteksnya
Kalau baptisan adalah pembasuhan dari semua dosa, itu untuk baptisan orang yang sudah dewasa ya. Tapi untuk bagi anak-anak penekanannya itu bukan pembasuhan dosa, meskipun memang pembaptisan itu juga ada kaitannya dengan karya Kristus yang sudah menebus dosa Anda dan saya. Tetapi penekanan baptisan itu adalah seperti yang saya sudah uraikan, kelanjutan daripada sunat atau transformasi daripada sunat di Perjanjian Lama menjadi baptis di Perjanjian Baru, dan itu adalah tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Jadi zaman Perjanjian Lama tanda ikatan perjanjiannya melalui sunat, dan di Perjanjian Baru tanda ikatan perjanjiannya melalui baptisan. Nah, baptis yang dewasa itu ditambah dengan sidi, dan orang-orang yang sudah bertobat di dalam Kristus. Maka yaitu berarti termasuk pemahaman orang yang mau dibaptis, dan sidi tersebut adalah orang yang juga sudah ditebus dan dibasuh dari semua dosa. Oke, saya tidak perlu mengulang lagi masalah baptisan karena kita sudah bahas ya, baptisan selam, baptisan pencurahan, kita sudah pernah bahas semuanya secara lengkap. Baik, sekarang pertanyaan 72. Silakan, ada teman mau bacakan. Pertanyaan 72. Siapa mau bacakan? Saling menunggu. Jadi apakah permandian lahiriah itu sendiri pembasuhan dari dosa-dosa? Jawabannya bukan. A, karena hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa. Yes. Ya, ini kan tadi saya bilang bahwa baptisan itu tidak menghapus dosa. Baptisan itu adalah sakramen, tanda perjanjian, ikatan perjanjian Allah dengan umat perjanjian baru. Ya, jadi yang membasuh dosa kita itu melalui siapa? Melalui karya Kristus, ya, atau darah Yesus, pengorbanan Kristus, dan karya Roh Kudus yang secara progresif, bukan karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita dan secara progresif membentuk kita melalui proses pengudusan. Nah, itulah tentang pembasuhan dosa. Ya, jadi dosa kita sebenarnya sudah lunas, semuanya sudah dibayar oleh Kristus. Baik dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang, semuanya sudah lunas dibayar. Ya, dan untuk proses pengudusan itu sedang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya sampai tugas kita selesai di dunia ini. Ya, berarti proses pengudusan juga sudah selesai. Nah, selama hidup tidak pernah selesai proses pengudusan, dan selama hidup kita juga tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan tanpa cacat celah. Saudara dan saya masih punya kelemahan, masih
punya cacat celah, masih punya dosa-dosa, baik tersembunyi, baik terang-terangan, semuanya masih ada. Tapi itu bukan excuse sekali lagi untuk kita terus menikmati dosa dan membenarkan diri dalam dosa. Jelas tidak. Proses pengudusan justru makin membukakan borok-borok dosa-dosa yang tersembunyi atau dosa-dosa yang tidak disadari. Dengan proses pengudusan kita makin peka. Ya, dulu yang dianggap tidak dosa, sekarang adalah dosa. Dulu yang memperhatikan dosa-dosa lahiriah, sekarang dosa batiniah. Ya, bukan berarti dosa lahiriah nggak dipedulikan. Kalau orang sudah menyadari dosa batiniah, tentunya dosa lahiriah itu sudah pasti menjadi suatu perhatian. Tapi perhatian pokoknya justru pada batiniah. Karena yang keluar secara lahiriah berasal dari batiniah. Nah itu, jadi jalurnya itu mesti jelas. Ya, kita itu mengalami pembaruan bukan pembaruan lahiriah. Kita mengalami pembaruan adalah pembaruan batiniah. Nah, pembaruan batiniah akan menghasilkan ya tindakan-tindakan lahiriah yang sesuai dengan pembaharuan batiniah. Nah, jadi itu poinnya. Tapi kenapa kok masih banyak orang Kristen yang punya tindakan-tindakan lahiriah yang tidak berkenan? Ya karena batiniahnya belum selesai. Dan batiniahnya memang tidak akan pernah sampai sempurna, sampai tidak ada kelemahan sama sekali. Tidak pernah. Tuhan memang bikin itu buat saya, saudara dan saya. Bahwa kita masih diberi kelemahan-kelemahan dalam hidup Anda dan saya. Memang itu rencana Tuhan. Tapi bukan untuk membenarkan diri dalam kelemahan loh ya. Saya heran terus terang dengan orang-orang yang selalu cari pembenaran diri. Ya, ini spirit yang tidak baik. Nah, saya ulang ya. Jangan cari pembenaran diri di dalam kita berbuat dosa. Tuhan tidak mengajar Anda untuk cari pembenaran diri. Tuhan mengajar Anda dan saya apa? Untuk mengaku bahwa kita ini memang orang bobrok di hadapan Allah. Dan tidak untuk membenarkan diri. Orang yang mengaku di hadapan Allah benar-benar menyadari ketidaklayakannya. Benar-benar menyadari bahwa dia sudah banyak hidup tidak berkenan kepada Allah. Banyak menyakiti hati Tuhan. Dan itu bukan untuk membenarkan diri. Itu justru untuk menyadari keberadaan dosa-dosa kita. Tapi kalau sampai Tuhan tetap mau menerima kita, itu bukan karena Tuhan membenarkan dosa-dosa kita. Tapi karena kembali lagi kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan dia tidak berfokus untuk memandang segala dosa-dosa kita. Dia berfokus memandang karya Kristus bagi Anda dan saya. Allah Bapa memandang Anda dan saya tidak berfokus kepada dosa Anda dan saya. Tapi berfokus kepada karya Kristus yang sudah berkorban untuk Anda dan saya. Kalau Allah terus berfokus kepada dosa Anda, maka murka Allah tidak akan habis-habisnya dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, ini bukan membenarkan, oh kalau begitu aku boleh berbuat dosa terus ya, supaya kasih karunia Allah itu juga tetap nyata dalam hidupku. Sekali lagi, jangan cari pembenaran diri. Orang yang sadar akan dosa-dosanya tidak akan
membenarkan diri dalam dosa-dosa. Orang yang sadar akan dosa-dosanya, maka jalan yang dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus adalah menuju pada pertobatan demi pertobatan. Makanya saya kan juga menekankan pertobatan itu ada dua. Ada pertobatan sekali untuk selamanya, yaitu pertobatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi juga ada pertobatan setiap hari. Nah, pertobatan setiap hari ini untuk saudara dan saya harus terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Ya, itu yang menuntun saudara dan saya untuk dalam proses pengudusan. Jadi bukan untuk pembenaran diri di dalam kita melakukan dosa-dosa dan mencari restu Allah di dalam keberdosaan kita. Sekali lagi, mencari restu Allah dalam keberdosaan kita. Ini memang kelihatannya, kelihatannya, orang ini reform sekali ya, selalu mencari anugerah Allah, tapi ternyata di balik mencari anugerah Allah itu dia minta dukungan dari Allah untuk dia diperbolehkan melakukan dosa terus-menerus. Itu namanya pembenaran diri. Ya, Tuhan tidak pernah mengajar saudara dan saya untuk melakukan pembenaran diri terhadap segala dosa-dosa kita. Ya, oke. Setiap dosa yang dikoreksi, diperbaiki, itu memang mendatangkan sakit ya dalam diri kita. Karena orang yang punya borok, kalau boroknya itu mau dikorek-korek, waduh sakitnya bukan main. Nggak enak. Ya. Kita mungkin lebih nyaman kalau borok kita dibiarkan aja. Nggak usah dikorek-korek. Biarkan aja borokku itu, karena nggak sakit. Kalau dikorek-korek kan sakit. Kalau dibiarkan kan nggak sakit. Tapi boroknya terus-menerus tambah merambat. Nah, itulah yang terjadi. Ya, kita bersyukur karena Tuhan mau mengorek dosa-dosa kita. Ya, satu persatu, tapi tidak pernah memang sampai tuntas bersih 100%. Oke, ya itu yang kita sudah bahas mengenai pembasuhan dari dosa-dosa kita, ya semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Pengampunan dosa dikerjakan oleh Kristus, ya yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Kalau dalam proses pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, ada yang memberikan pandangan-pandangannya, ya silakan. Siapa aja boleh kasih sumbangsih pikiran. Silakan, siapa? Halo Pak Halim, apa kabar? Baik Pak Andi, belum ada tanggapan pertanyaan. Masih sambil kerja ini ya Pak Halim ini ya. Iya Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Iya, baik. Aryo silakan. Kelihatannya ini ada problem pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus ini adalah
mengampuni dosa-dosa kita kapanpun, apapun pengampunannya. Dia yang mengapa ya namanya? Mengampuni itu ya dianggap menganggap itu tidak ada dosa gitu lah, sudah. Dia sudah menebus, dia sudah ditebus. membayar dosa kita. Iya. Nah sekarang yang Roh Kudus ini membasuh. Jadi bedanya antara pengampunan dosa dan pembasuh ini kelihatannya yang satu itu adalah dari segi legalnya, sedangkan Roh Kudus ini dari segi prosesnya. Yes. Mungkin gitu. Iya, betul. Prosesnya. Jadi ayo bikin dosa terus. Ayo kita hapus prosesnya, hapus terus gitu. Bukan dihapus, Pak. Bukan dihapus, dibasuh. Dibasuh. Dikoreksi, dikoreksi, dihajar, dibentuk, dan dibaharui. Ya. Ya. Jadi kalau sudah terjadi itu adalah diampuninya oleh Kristus. Kalau Roh Kudus ini yang membentuk kita, meyakinkan untuk meyakinkan itu salah loh gitu. Iya. Yang satu sudah terjadi salah, pembuatan dosa sudah terjadi, ya diampuni terus menerus, diampuni terus menerus sampai kita mati, diampuni terus, dianggap layak, boleh masuk surga, itu layak maksudnya lah. Kalau yang ini prosesnya sebelum terjadi terus dibimbing oleh ini tugasnya Roh Kudus. Mungkin gitu Pak ya. Sebelum yang sudah terjadi. Ya sebelum dan sesudah Pak. Karena Roh Kudus itu kan ya mengoreksi, ya menegur, ya membimbing, ya menginsyafkan, ya memperingatkan, ya memberikan teguran melalui firman Tuhan, ya mencelikkan mata rohani kita, itu Roh Kudus yang terus berkarya di dalam proses pengudusan. Jadi Kristus tugasnya dari bidang de jure-nya, yang Roh Kudus dari bidang kenyataannya. Ya, tapi batiniah juga, Pak. Batiniah. Jadi Roh Kudus itu mengadakan pembaruan batiniah. Renewing pembaruan batiniah itu. Ya, selama masih dosa itu masih digumulkan. Waktu masih digumulkan tugasnya Roh Kudus. Nek sudah kejadian dosa dilakukan, itu tugasnya Kristus untuk sudah dianggap layak anugerah maksudnya. Yang Kristus bagian anugerah. Ya. Ini saya sedang mati-matikan mendefinisikan apa sih tugasnya Kristus dan Roh Kudus itu. Ya, intinya itu Kristus itu membayar hutang dosa kita, Pak. Kalau sudah terjadi loh. Loh, sebelumnya juga. Sebelumnya itu Kristus sudah bayar. Kristus untuk itu yang akan terjadi loh. Kristus itu bayar yang sudah terjadi, atau yang lewat. Sekarang sedang terjadi, atau dan yang akan datang. Ya, itu semuanya akan bagian lunas penghapusannya dia. Lunas dibayar istilahnya, Pak. Melunasi, wis tak bayar kabeh ini. Seluruhnya yang belum terjadi, sudah terjadi, semua tak bayar. Tetapi sing Roh Kudus tugasnya, proses itu waktu sedang bergumul dosa itu, tugasnya Roh Kudus. Ya. Tugas Roh Kudus itu, meskipun kita tidak
tidak lagi berhadapan dengan dosa, tapi juga di dalam bagaimana kita belajar mentaati firman, bagaimana kita mengerti firman, bagaimana kita diinsyafkan kalau kita orang berdosa yang tidak layak, ya, bagaimana kita ditegur, diinsyafkan. Nah, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang membimbing tiap langkah kehidupan kita. Ya. Berat, Roh Kudus kerjaannya ya berat ya Pak ya. Oh iya. Providensia Allah itu Pak. Pemeliharaan Tuhan. Iya. Kalau pada waktu pemilihan, pada zaman di kekekalan itu, kamu tak pilih, itu Roh Kudus atau siapa yang mutusin? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal. Yes. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semuanya menetapkan dalam kekekalan. Pemilihan adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Ya oke. Ya wis, sekarang saya harus ada bayangan kerjanya Allah Tritunggal. Yes. Oke. Terus saya membedakan makin lembut fine tuningnya itu sulit fine tuningnya. Yes. Ya. Persisnya Memang. di mana sih? Persisnya di mana itu yang sulit. Ya. Bapak itu memang dalam Alkitab penekanannya kepada sumber inisiatif dan yang mengontrol segala sesuatu itu Bapak. Sumber inisiatif dan mengontrol atau berdaulat atas segala sesuatu. Itu penekanan daripada Allah Bapa. Dan sebetulnya itu juga Allah Tritunggal sih. Iya, tidak bisa kan memang ini segitu. Iya. Oke, baik. Ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Ada Pak Andrew. Bagaimana kabar Pak Andrew? Baik Pak, lagi di proyek Pak. Sebentar. Oh ya ya. Wah ini lagi kerja semua ya. Baik baik. Ya Bu Cucu, apa kabar? Baik Pak Andi. Ya. Pak Andi ini mau tanya Pak Andi. Mana Kalau Ibu Yunhua-nya kok? oh Ibu Yunhua kelihatan. tadi bilang dia nggak bisa untuk pagi ini, dia ada ini katanya. Oh ada acara. Mungkin Ya, nanti malam katanya Pak Andi. Oh iya baik baik. Iya. Pak Gimana? Andi, Nah, saya mau tanya Pak Andi, kalau sakit penyakit itu penetapan Allah bukan sih Pak Andi? Apa katanya ini saya lagi sama lagi lagi debat lagi di grup kita tuh lagi itu membahas kalau sakit penyakit itu Allah tidak menetapkan penyakit itu dari sejak awal. Jadi kita tuh ya memang tidak ada sakit penyakit sebenarnya. Kalaupun karena kita hidup dalam Injil kasih karunia, gitu. Benar nggak sih Pak Andi? ya itu mesti belajar dulu di stres. Jadi kalau kita tidak konsisten di dalam Allah berdaulat atas segala sesuatu ya kita lalu bilang ini penetapan Allah, itu bukan penetapan Allah. Mana yang penetapan, mana yang bukan. Nanti kita pilih-pilih seenak kita sendiri. Tapi kalau kita percaya Allah berdaulat dengan sempurna, menguasai segala sesuatu tanpa batas, maka segala sesuatu tanpa kecuali ada dalam kedaulatan Allah. Termasuk sakit penyakit, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, termasuk penyaliban Kristus, termasuk kematian anak-anak Tuhan, semuanya di dalam penetapan Allah. Dan tidak ada begini Bu Cucuk, jadi mungkin kita perlu belajar yang namanya
Nanti kalau Bu Cucu bisa ikut stris, itu kita perlu belajar yang namanya presupposisi. Presupposisi itu sangat penting. Ya. Jadi presupposisi itu mengajarkan kita bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Jadi tidak ada Allah berdaulat, tapi ini Allah tidak berdaulat. Allah berdaulat dalam itu, tapi yang ini Allah kurang berdaulat. Tidak ada. Allah berdaulat, ya berdaulat. Dan atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Termasuk tadi yang ditanyakan Bu Cucu dalam grup itu, apakah sakit penyakit itu di dalam kedaulatan Allah? Ya dalam kedaulatan lah. Dosa aja dalam kedaulatan. Ya, terjadinya dosa itu dalam kedaulatan. Tapi kalau orang nggak belajar di stris, nggak akan ngerti itu. Dan pasti menolak. Pasti tidak akan paham. Makanya suruh belajar dulu di stris atau ikut radio RMC. Bu Cucu bisa bagikan link daripada radio RMC untuk ya, mereka lihat di YouTube juga bisa. YouTube-nya Stris Ngagel. Ya, tema-tema sudah sangat banyak dan saya suruh belajar dulu itu Arminianism vs Calvinism. Banyak orang ngaku-ngaku reform tapi tidak ngerti reform itu apa. Ya, lalu juga ikut pembahasan double predestinasi. Ya, banyak orang reform ngaku reform, tapi tidak mau double predestinasi. Maunya single predestinasi. Ya, itu namanya reform setengah-setengah. Dan tidak paham reform itu apa. Ya, saya bukan sok reform ya. Karena saya dulu sadar saya juga reforman. Saya dulu dari Arminian. Saya bahkan dari karismatik. Jadi saya tahu semua. Karismatik itu apa? Saya bukan hanya tahu, saya bergumul di dalamnya. Bahkan aktif di dalamnya. Saya bahkan jadi aktivis di karismatik. Ya, saya jadi pengkhotbah di karismatik. Ya itu zaman saya masih nggak tahu apa-apa. Sampai saya mulai mengerti. Oh, ada ternyata Injili. Masih belum reform. Saya baru mengerti Injili. Yang Injili tapi masih Arminian. Ya. Lalu baru Injili mengerti reform. Lalu setelah reform baru mengerti reform klasik. Itu bertahap pengertian-pengertian saya. Nah, saya tidak lalu memaksa orang harus langsung to the point mengerti semuanya. Karena memang membutuhkan proses. Membutuhkan belajar. Cuma kalau belum belajar jangan cepat-cepat nolak dulu. Belajar dulu. Baru setelah belajar kita diskusi dan kita meneliti firman Tuhan bersama. Ya. Kalau ayatnya mungkin ya, Bu Cucu bisa bagikan ayat tentang apakah sakit penyakit itu juga dalam kedaulatan Allah, dalam penetapan Allah. Ya, saya bisa kasih contoh tentang Matius pasal 10 itu. Ya. Coba saya sebutkan ayatnya ya di Matius 10 itu. Ya, Matius 10 ayat 30, ayat 29 dan 30 ya. Matius 10 ayat 29 dan 30. Coba bisa dibacakan Bu Cucu. Bukankah burung pipit dijual
2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Iya. Nah, ini soal sepele kan. Burung cuma 2 ekor seduit. Ya, dijual 2 ekor seduit. Namun seekor pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Ini menunjukkan kedaulatan Allah yang mutlak terhadap nasib burung. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya, sekecil-kecilnya di dalam kehidupan yang kelihatan sepele itu pun ada di dalam kedaulatan Allah. Nah, ini ayat yang berkenaan dengan ini bukan hanya Matius 10 ayat 29-30. Sangat banyak. Saya kalau mau istilahnya memaparkan ayat-ayat yang seperti ini itu amat sangat banyak. Tapi orang Kristen biasanya yang tidak mau belajar, tidak mau tahu tentang ayat-ayat seperti ini, yang kesimpulannya adalah Allah berdaulat di dalam segala sesuatu. Ya, ayat lain adalah Amsal 16 ayat 33. Mungkin Bu Cucu juga bisa bacakan buat kita. 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Yes. Undi dibuang. Undi dibuang itu boleh dikata nggak ada hasil yang pasti. Semuanya random hasilnya. Tapi Alkitab berkata segala hasilnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam kedaulatan Allah. Segala hasil daripada undi itu. Artinya hal yang sekecil-kecilnya, bahkan undi dibuang itu pun itu ada di dalam kontrol kedaulatan Allah. Memang hal ini sulit dipahami oleh manusia yang inginnya bebas. Manusia yang inginnya aku punya pilihan sendiri. Tuhan tidak menentukan dalam pilihanku. Nah, itu maunya manusia kan. Tapi sebetulnya kedaulatan Allah itu tidak mengekang pilihan manusia. Tapi apapun pilihan manusia, semua ada di dalam kedaulatan Allah. Nah, itu poinnya. Ya. Nah, biarlah ini juga semua boleh menyadarkan kita semua di dalam belajar kedaulatan Allah. Silakan nanti Bu Cucu juga mengikuti YouTube kami yang di Stris Ngagel ya. Mungkin Bu Cucu agak kesulitan ya untuk mencari YouTube itu. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta wah, sudah langsung hilang ini. Saya minta Pak Sugianto aja pimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, bahwa pada pagi hari ini, sebelum kegiatan kami selanjutnya, kami bisa mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa ini. Kiranya juga Tuhan mau memimpin kami dalam mengerti semua pelajaran-pelajaran akan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Pak Andi Halim. Berkati Pak Andi Halim dalam setiap kegiatannya, dan kiranya juga terus berkembang. Ya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.